baik kamu terangkan gitu loh. Di dalam Lukas 24 ayat 44-46 ada tertulis katanya ya bahwa Yesus itu tertulis di dalam kitab para nabi, kitab Taurat, bahwa Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Ya, coba di mana? Di Perjanjian Lama, ayatnya di mana coba? Coba si Om baca kisah Elisa membangkitkan anak yang sudah mati 3 hari. Oke ya. Memangnya ini tentang Elisa gitu di Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 46 gitu. Coba. Ini Yesus atau Elisa ini sebenarnya? Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini Elisa apa Yesus gitu loh. Di ayat ini. Gimana Gus? Bisa jelaskan? Atau bisa tunjukkan kamu? Di dalam Perjanjian Lama ada tertulis, ya. Makanya dibaca ayatnya. Lukas 24 ayat 46-nya coba dibaca. Ada tertulis katanya demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga gitu. Nah, coba kamu jelaskan. Di mana di Perjanjian Lama ada tertulis ayat ini? Katanya ada tertulis. Loh, kok ke Yunus sama itu? Gimana ini Gus? Kenapa harus ke Yunus gitu loh? Bukankah yang kalian anggap Mesias itu adalah Yesus? Gimana sih kami ini? Ya. Nah, itu kan kata-kata Yesus, bos. Makanya dibaca. Gimana sih? Di mana coba Gus? Ayo, tunjukkan lagi. Kok nggak berani PN kamu? Udah dijawab tuh. Jadinya sekarang apa lagi yang mau ditanya? Menjawab apa kamu itu? Kok ke Yunus? Ya Yunus itu beda, bukan Mesias kalau Yunus itu. Gimana sih? Ya. Di sini justru yang mengatakan itu adalah Yesus. Di dalam Lukas 24 ayat 44. Makanya kamu baca. Ya. Katanya apa? Bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Ini kata Yesus di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur gitu loh. Nah, di mana coba di dalam Perjanjian Lamanya, Gus? Kok kamu malah muter-muter ke Yunus? Ini pernyataan Yesus di Perjanjian Lama mana gitu loh. Bahwa ada tertulis tentang aku ini kata Yesus ya di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Coba di mana ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Itu saja dicari, coba tunjukkan sama saya ayatnya. Di mana? Coba. Lah, itunya susahnya otakmu lah. Sekarang saya tanya, Yunus itu nabi bukan? Lah, di dalam Perjanjian Lama itu ada kitab Yunus lah. Buset dah, si Om. Kebanyakan baca komik kali lu ya. Sehingga percaya aja tuh tahayul yang namanya dari Muhammad. Yunus itu kan ditulis. Mati, lenteng. Bukannya mati lah, pokoknya dikuburkan di dalam laut 3 hari. Asli, tidak bohong. Itu penggenapan yang Yesus lakukan. Nah, jadinya yang mana lagi yang kau berasa ditipu oleh Kristen lagi? Itulah jawablah. Apa yang kurang Mesiasnya, kitabnya, atau bohongnya yang kurang? Mungkin saja otakmu belum disetting kali. Kamu ini Gus, bahasa apa ke Yunus? Ya, saya tidak sedang membahas tentang Yunus. Tetapi yang saya pertanyakan, yang ada tertulisnya itu loh. Bahwa ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Kok kamu itu dodol banget gitu? Pertanyaan yang begitu jelasnya kok enggak bisa juga gitu dijawab. Malah muter-muter. Padahal kamu juga kan sudah dibantu itu sama si Gus Nadi itu. Ya sudah, kalau tidak ada ya katakan tidak ada gitu loh. Jadi enggak usah mampet pikiran kamu itu. Ya. Dan itu ada. Itu tadi saya sudah cantumkan tentang ayat itu sebenarnya, bahwa bukan harus digenapi, tapi Yesus harus melewati semuanya itu. Nah, ya saya setuju dengan Satria Injil bahwa LAI telah lancang salah tafsirkan ayat itu. Sebab di perjanjian menurut Alkitab luar negeri juga tidak ada tertulis tergenapi di dalam kitab Nabi-Nabi, tapi Yesus harus menggenapi apa yang ditulis oleh Nabi. Iya, kamu sudah ngasih ini ya postingannya Lukas 24:46 menurut Selbit 2010. Kemudian ia bersabda kepada mereka, telah tertulis. Ya mana telah tertulisnya, mana di Perjanjian Lama? Itu poinnya. Kok kamu ini gimana sih? Nggak ngerti juga ya?
Di mana telah tertulis? Ya, telah tertulis di dalam perjanjian lama. Nah, coba mana? Al-Masih harus mati, tetapi ia akan hidup lagi pada hari yang ketiga. Iya, di mana itu tertulisnya di perjanjian lama? Kok nggak ngerti-ngerti kamu ini, Gus? Yang ditulis itu sudah digenapi. Itu makanya kamu bacalah Yesaya 53. Inilah hambaku, inilah dia sebagai taruk yang tumbuh di depan Allah. Ia dihina, sangat ditakuti, orang tidak merasa kasihan kepadanya. Dan ia disiksa sampai mati, dan ia menyerahkan semuanya kepada Allah. Dan kuburnya di antara orang fasik. Paham? Agus, kalau kamu tuh nggak paham pertanyaan saya itu. Iya, di mana tertulisnya Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga? Itu di mana? Kan sudah jelas ada tertulis demikian. Maka buktikan sama saya di perjanjian lama ada nggak tertulis demikian? Saya tidak menanyakan nubuatan. Yang saya tanyakan sekali lagi, ada tertulis nggak demikian bahwa Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga? Ini saya udah capek nih muter-muter sama kamu ini. Iya. Ya kalau memang tidak ada ya katakan tidak ada. Tertulis demikian gitu loh. Nggak usah susah-susah dengan saya itu. Ya. Ya, gimana yang mau bahasnya? Kamu ini bodoh lah. Yesus itu ngapain dia ngorbanin dirinya untuk mati kalau nggak ada kerjaan? Orang gila juga bisa, tapi dia khusus mati untuk ngampuni dosa manusia. Begitu juga dengan istilahnya Yunus. Yunus juga sebenarnya dia juga punya hak untuk tidak mau ikut campur dengan menyelamatkan orang Niniwe, tapi ya begitulah akibatnya. Tuhan akan menghukum setiap orang yang gagal untuk melakukan apa yang ia kehendaki. Oleh karena itu, dalam istilah lain emang tidak ditemukan dalam Alkitab, tapi kalau kita melihat dalam bahasa Ibrani-nya tentang siapakah Yesus itu, ya kita bisa mengambil huruf-huruf yang sama dalam Ibrani-nya dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Contohnya saja ini seperti Hatof, gembala yang baik. Ini tertulis baik di perjanjian lama dan perjanjian baru. Ataupun juga yang tertulis Hadafar Elohim, firman Allah, which is yang sama dengan Yohanes 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 1. Nah, saya yakin kamu itu nggak paham dengan pertanyaan saya. Ya sudah, kalau kamu memang tidak paham ya sudahlah. Tidak usah ke Yesus segala apa rupa ini kami ini. Bahasa apa kami ini? Nggak nyambung. Ya itu ya masalahnya dirimu, bukan? Nah kamu ini ngotot bahwa apa yang ditulis oleh Lukas itu dia Yesus digenapi dalam setiap kitab Nabi, ya benar digenapi. Bahkan banyak ayat korban itu yang di perjanjian lama di mana Nabi mengorbankan hewan domba untuk penebusan dosa. Ya ini yang dimaksud penggenapan di kitab para nabi. Nabi melakukan korban domba untuk menghapus dosa umatnya. Begitu juga dengan Yesus. Yesus tuh mengorbankan diri supaya disalibkan, supaya dosa manusia diselamatkan. Nah, jadinya kalau misalnya masa mati 3 hari itu kan seperti apa yang Yesus katakan, kitab Yunus. Yesus katakan dengan jelas, tidakkah kau baca Yunus mati 3 hari? Demikian juga anak manusia akan mati 3 hari. Telah jelas dan nyambung lah Gus. Saya kan yang dipertanyakan sama saya itu di mana gitu. Ketika Lukas 24 ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka. Di sini kan Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti tentang kitab suci gitu loh. Mengerti kitab suci apa? Ya kitab Taurat, kitab Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur gitu loh. Nah lalu mereka itu mengatakan ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, yang saya pertanyakan, di mana ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga? Itu PR-nya gitu loh, Gus. Jadi tidak usah berbelit kemana-mana kalau dengan saya itu simpel. Tinggal kamu tunjukkan, oh ini ada memang tertulis di perjanjian lamanya, memang ada. Bahwa tertulis di perjanjian lama, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Itu memang tertulis seperti apa yang dikatakan oleh mereka ketika mereka mendapatkan atau ketika mereka terbuka pikirannya sehingga mereka mengerti tentang kitab suci ini, murid-muridnya Yesus ini. Itu saja gitu loh Gus.
Jadi tidak usah kemana-mana. Dan juga, jika memang tidak ada, ya sudah, katakan saja, oh iya tidak ada. Memang tidak ada demikian. Ya sudah. Berarti ini bisa dikatakan bahwa tulisan Lukas ini adalah suatu pembodohan. Mengada-ada yang tidak ada gitu. Ya, mengada-ada yang tidak tertulis di dalam perjanjian lama. Itu poinnya. Nah itu. Jadi dengan saya itu simple, nggak usah kemana-mana. Ya, gampang itu. Nggak usah sesuaikan dan jawab saja. Kalau memang ada ya tunjukkan, kalau memang tidak ada ya sudah bilang tidak ada. Gitu. Itu mau kemanapun juga harus ada tertulis. Ya, mau terjemahan manapun, ya mana tertulisnya itu di mana di dalam perjanjian lama. Itu loh Gus poinnya ya. Bisa jawab enggak? Kalau enggak bisa jawab ya sudah, berarti kamu itu ya sudah nyusul. Ya, memang Kristen ya begitu, saya paham. Ketika dipertanyakan yang sulit, maka Kristen itu akan mencari terjemahan. Oh, terjemahan ini yang salah, yang ini yang benar. Ketika yang terjemahan lama tidak benar, oh ini yang benar itu terjemahan baru. Itu udah trik-trik Kristen itu, gitu loh Gus. Ya, makanya saya udah paham gitu. Mau kemanapun juga ya memang tidak ada gitu loh. Ya tertulisnya tidak ada, mau gimana lagi gitu Gus. Kamu itu jangan munafik Om. Kamu coba buka hatimu lah. Itu semua sudah tertulis dan saya sudah uraikan dan pasang di depan matamu. Nah, itu balik kepada hatimu. Apa kamu mau menerima kebenaran Alkitab atau tidak? Aku akan hadapkan namamu dalam nama Tuhan. Jika kamu berani berkata dan menista firman, engkau akan tanggung jawab akibatnya dalam nama Yesus. Amin. Oh justru kamu itu tidak memahami pertanyaan saya. Kapan kamu itu menjawab gitu loh? Ya, kan sudah saya jelas. Lalu iya Yesus itu membuka pikiran mereka. Ini mereka itu kan muridnya, itu dibuka pikirannya sehingga mereka mengerti kitab suci. Ya, nah lalu ini kata murid-murid Yesus, ya bahwa ada tertulis demikian, katanya kan gitu. Ada tertulisnya, seharusnya ada dong di dalam perjanjian lama. Bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah itu aja tunjukkan, nggak usah jauh-jauh gitu loh. Ya kamu tunjukkan saja, kalau ada ya ada gitu loh. Kalau enggak ada ya berarti bohongan ini kata si Lukas ini. Kamu itu jangan munafik Om. Kamu coba buka hatimu lah. Itu semua sudah tertulis dan saya sudah uraikan dan pasang di depan matamu. Nah, itu balik kepada hati. Oh, ceritanya saya mau disumpahi begitu. Oh ya silakan gitu loh. Memang fakta kebenarannya memang tidak ada gitu loh, Gus. Gimana kamu ini? Mempercayai tulisan Lukas yang jelas-jelas membodohi kamu gitu loh. Ya kan memang tidak ada tertulis. Setelah murid Yesus ini dibuka pikirannya, itu mereka itu mengerti tentang kitab suci. Bahwa katanya ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, otomatis harus ada yang tertulis di mana? Di dalam Taurat Musa, di dalam kitab nabi-nabi, dalam kitab Mazmur. Otomatis itu harus ada gitu. Memang faktanya kan nggak ada gitu. Yang tertulis demikian itu tidak ada. Emangnya ya gimana gitu. Walaupun kamu sumpahi saya dengan atas nama Yesus, silakan saja gitu. Bahkan Yesus dalam Matius 4 ayat 10. Yesus berkata, "Nyala iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu." Ya, jadi bukan nyala iblis, engkau harus menyembah aku gitu. Loh, dia memang bukan Tuhan. Kok gimana sih, Gus?